Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Ali Noval dengan nomor induk mahasiswa 1914190050 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI akan mempresentasikan tentang pengaruh financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Ibu Mariati Rahayu SEMM. Latar belakang masalah. Pada tahun 2018, PT Bank Bukopin Tbk atau BBKP melakukan revisi laporan keuangan 3 tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Tim investigasi menemukan perusahaan melakukan modifikasi data kartu kredit di Bank Bukopin yang dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi ini menghasilkan peningkatan tak terduga pada posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin. Kejadian ini terhindar dari berbagai macam lapisan pemeriksaan dan audit selama bertahun-tahun, mulai dari audit internal Bukopin, kantor akuntan publik sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, dan OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Yang kedua, dalam laporan keuangan tahun 2018, PT Garuda Indonesia mencetak laba bersih. Salah satunya dari kerjasama PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi. Kerjasama tersebut bernilai sekitar 239,94 juta USD atau sekitar 3,48 triliun rupiah. Dana tersebut merupakan piutang dengan kontrak berlaku selama 15 tahun, namun telah dicatat pada tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan serta dimasukkan dalam pendapatan lain-lain. Alhasil PT Garuda Indonesia yang sebelumnya merugi kemudian mendapatkan untung. Rumusan masalah. Yang pertama, financial leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah corporate governance berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik terhadap perataan laba berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap praktik perataan laba? Teori yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, agensi teori dan signaling teori. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya pakai dalam skripsi saya. Terdapat 10 penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran. Financial leverage sebagai X1 terhadap perataan laba menjadi hipotesis pertama. Corporate governance sebagai X2 terhadap perataan laba menjadi hipotesis kedua. Kepemilikan publik sebagai X3 terhadap perataan laba menjadi hipotesis ketiga. Dan financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik terhadap perataan laba menjadi hipotesis keempat. Pengembangan hipotesis. Terdapat pengaruh financial leverage terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. 2. Tidak terdapat pengaruh corporate governance terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Yang ketiga, terdapat pengaruh kepemilikan publik terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Yang keempat, terdapat pengaruh financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik terhadap perataan laba secara bersama-sama atau simultan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Metodologi penelitian. Variabel dependen yang saya pakai adalah perataan laba. Untuk variabel di independen yang saya pakai adalah financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2022, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 19 perusahaan yang sesuai kriteria. Rancangan analisis. Yang pertama, uji kelayakan model. Yang kedua, uji persamaan regresi logistik. Yang ketiga, uji likelihood ratio atau uji LR. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil uji kelayakan model Hasmer and Lemeshow Goodness of Fit pada tabel berikut, maka dapat dilihat bahwa probabilitas chi-square memiliki nilai 0,3
7634 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Sehingga model regresi pada penelitian ini layak untuk digunakan karena telah mampu menjelaskan data atau memprediksi nilai observasi. Yang kedua ada uji statistik Z atau uji parsial. Financial leverage mendapatkan hasil koefisien regresi positif 19,53015 dan probabilitas 0,016 lebih kurang dari 0,05. Untuk corporate governance mendapatkan hasil koefisien regresi negatif 5,129142 dan probabilitas 0,0601 lebih besar daripada 0,05. Yang ketiga, kepemilikan publik mendapatkan hasil koefisien regresi negatif 6,865686 dan probabilitas 0,0065 kurang dari 0,05. Uji likelihood ratio atau uji simultan. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh bahwa nilai LR statistik atau chi-square hitung adalah 20,05017, sedangkan nilai chi-square table DF dengan alfa 0,05 diperoleh sebesar 7,81479. Nilai LR statistik atau chi-square hitung 20,05017 lebih besar daripada nilai chi-square table 7,81479. Selain itu, dapat melihat uji LR dengan membandingkan probability LR statistik pada alfa, nilai probability LR statistik 0,00166 kurang dari 0,05, maka keputusannya adalah menolak HO dan menerima HA, yang berarti variabel independent financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent perataan laba. Kesimpulan. Yang pertama, hasil regresi logistik memberikan bukti bahwa variabel financial leverage berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Yang kedua, hasil regresi logistik memberikan bukti bahwa variabel corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Yang ketiga, hasil regresi logistik memberikan bukti bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Yang keempat, hasil regresi logistik memberikan bukti bahwa secara bersama-sama atau simultan menunjukkan financial leverage, corporate governance, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Untuk financial leverage sebagai X1 berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba, corporate governance sebagai X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, kepemilikan publik sebagai X3 tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap perataan laba, dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perataan laba. Saran. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel bebas atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi perataan laba seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, return on asset, financial risk, dan dividend payout ratio. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel perusahaan, tidak hanya perusahaan perbankan, namun dapat melakukan objek penelitian yang berbeda seperti sektor finansial, sektor industri dasar dan kimia, pertanian, properti, dan real estate atau aneka industri. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah periode penelitian. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.